Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya ingin men-sharingkan satu topik, yaitu mengenal Tuhan dan mengenal diri sendiri. Teman-teman, ini adalah satu pelajaran kehidupan seumur hidup kita. Ya. Nah, saudara, saya mau bagikan dulu Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara, yang pertama kita masuk di dalam waktu penciptaan. Ya, penciptaan. Kita itu dicipta serupa dan segambar dengan Allah sendiri. Ya, kita tahu semua bahan dasar kita adalah debu tanah dan roh Allah. Ya, saudara bisa baca di Kejadian 2:7. Saudara, dan seharusnya kita lihat tujuan Allah bahwa manusia itu berkuasa atas alam semesta, itu sudah digenapi, saudara. Ya. Saudara, kita manusia sudah jadi pinter-pinter luar biasa. Ya. Ada satu bangunan di Dubai, namanya Burj Khalifa. Itu bangunan yang tertinggi di dunia. Tingginya 828 meter. Kebayang nggak, saudara? Gedung pencakar langit tingginya 828 meter. Tapi itu jadi. Kemudian kemajuan internet. Ya. Luar biasa. Kita bawa HP kemana-mana. Langsung nyambung. Dunia digital luar biasa sekali. Jadi benar Tuhan itu sudah memberkati manusia dan ini sudah digenapi oleh pihak Tuhan. Nah, poin yang kedua yang mau saya sampaikan. Kita itu wajib mewujudkan, yang dari pihak kita ya, manusia, kita wajib mewujudkan supaya itu terjadi juga. Saudara, misalkan saja ya, misalkan orang tua itu menyekolahkan anaknya. Dia harus bekerja keras, dia harus pokoknya berusaha supaya keuangannya cukup, segala macam, kasih makan anaknya supaya sehat, berkecukupan, terlindungi, ya, kasih pakaian dan segala macam. Itu bagian orang tua. Tapi ada juga bagian dari si anak untuk mewujudkan. Ya. Dia harus belajar, dia harus mengikuti mata pelajaran. Bahkan maaf, ada yang kita tidak sukai waktu kita sekolah. Tapi ya kita harus ikuti. Ya. Kita harus tetap mau latihan, kita tetap mau belajar, kita tetap harus bikin PR, dan lain-lain, dan lain-lain. Dengan demikian, kita juga bisa mewujudkan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Gitu. Jadi pertanyaannya, saudara, sudahkah hidup kita sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita? Atau bahkan sebaliknya, tidak pernah jadi. Ya, seperti bikin kue gagal lagi. Nah, saudara, saya mau mengajak melihat, belajar dari kenyataan mereka yang sudah pernah di depan kita. Ya, yang pertama saya kembali kepada Adam dan Hawa. Saudara, Adam dan Hawa ini hanya dipesan satu saja, supaya satu pohon ini buahnya jangan kamu makan. Yang lain semua boleh, semua boleh. Tapi Adam dan Hawa tidak bisa mewujudkan itu.
Malah istilahnya dia memberontaki Allah. Apa yang dilarang Allah justru dilakukan oleh Adam dan Hawa. Padahal tujuan Allah semua boleh. Ya, jadi Adam dan Hawa tidak mewujudkan. Anaknya Kain dan Habel, saudara. Saya percaya Tuhan memberi Habel bagi Kain itu tujuannya mestinya kan dijadiin adik, dijadiin teman, dilindungi, dirawati, dikasihi. Tapi ternyata tidak, saudara. Malah dibunuh. Karena emosinya terbakar, dia bunuh adiknya. Saudara, Sodom dan Gomora itu seluruh penduduknya 2 kota loh, saudara. Tapi mereka hidup semau gue. Tidak nganggap pada Tuhan. Pada rusak semua. Tidak mewujudkan gambar Allah sama sekali. Malah membuat Tuhan marah. Sehingga menghujani Sodom dan Gomora dengan hujan belerang dan api dari langit. Dengan meteor dari langit. Mungkin ada satu meteor yang besar yang melesak sampai membuat menjadi laut mati. Ya. Saudara, kalau saudara ke sana dikatakan bahwa tepiannya itu daerah yang terendah di daratan. Karena dia itu levelnya itu minus 423 meter di bawah permukaan laut. Saudara, tapi untung pada waktu zaman Nuh, itu Kejadian 6 ayat 8, ada seorang Nuh yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejaman. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Saudaraku, di tengah-tengah banyak orang yang tidak bisa mewujudkan. Tetapi Nuh itu benar-benar dikatakan dia orang yang tidak bercela di dalam mewujudkan kehendak Allah. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Saudara, Nuh ini luar biasa. Di antara orang-orang semuanya, Nuh ini dia bisa tepat melakukan, mewujudkan kehendak Allah dalam dirinya. Jadi maksud saya, saudara, walaupun banyak orang tidak bisa mewujudkan, tapi tetap ada orang-orang yang bisa mewujudkan. Ya, nah, sekarang kita mau melihat sebentar tentang murid-murid Yesus. Saudara, murid-murid Yesus itu mengikut Yesus untuk apa, saudara? Untuk mengenali Tuhan, untuk mengenali Bapa. Yohanes 14 ayat 8 dan 9. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tapi apa jawab Yesus? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kamu tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Saudara, ini buat perenungan kita bersama. Sudah demi sekian lama kita bersama-sama mengikuti ibadah, mengikuti doa, mengikuti banyak hal. Sudahkah kita mengenal Dia? Pertanyaan. Kita berusaha dalam hal seperti ini, ke gereja segala macam, pendalaman Alkitab untuk lebih mengenal Tuhan. Saudara, dan murid-murid Yesus bahkan masih jatuh bangun. Bahkan setelah Yesus mati disalib, setelah bangkit pun, salah seorang muridnya Thomas berkata,
sebelum aku mencucukkan ujung jariku di lubang bekas paku itu, aku sekali-kali tidak akan percaya. Saudara, ini perenungan buat kita bersama ya. Nah, poin yang ketiga, saudara, yang mau saya sampaikan. Sebaliknya, Tuhan itu tidak pernah berhenti. Di dalam perjanjian lama, zaman perjanjian lama, dia mengirimkan nabi-nabi. Di dalam perjanjian baru, dia mengirimkan putranya sendiri sebagai contoh yang hidup, yang nyata. Bagaimana mewujudkan rencana Bapa di dalam kehidupan. Dan setelah Yesus naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus untuk memenuhi, tinggal di dalam hati kita masing-masing. Supaya apa, saudara? Supaya Roh Kudus itu mengajari kita, menginsyafkan kita, juga bahkan dalam kelemahan kita. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roma 8 ayat 26-28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, kita harus tahu, kita harus menyadari bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, bahkan di Matius 28 ayat 20, amanat aku diakhiri dengan kalimat, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan tidak pernah berhenti di dalam menyertai kita. Lah, poin yang keempat, saudara. Bagaimana dengan kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Kita harus mengenali diri kita sendiri. Kita sudah mengenal Tuhan baik. Tapi sudahkah kita mengenali diri kita sendiri? Saudara, mari kita terus melekat kepada Tuhan. Seperti kepada pokok anggur. Artinya apa? Menerima makanan, sari-sari makan yang sehat. Dan kemudian yang poin yang kedua mau saya sampaikan, kita harus terus berjalan bermitra dengan Tuhan. Selaras dengan Tuhan. Untuk mewujudkan bahwa kita adalah serupa dan segambar dengan Bapa. Saudara, ini adalah poin kita seumur hidup kita. Saudara, saya mau mengajak kita melihat satu murid Tuhan yang bernama Petrus. Saudara, Petrus kita tahu, dia berkhianat, ayam berkokok, segala macam, tapi dia juga berjalan di atas air, ya. Satu murid yang luar biasa. Tapi akhirnya, saudara, di masa tuanya, dia mengerti panggilan Tuhan dalam hidup. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Dia menulis begini, saudara. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, poin yang pertama yang mau saya sampaikan, Petrus itu menyadari bahwa dia sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian juga kita. Mari kita menyadari kita sudah diselamatkan oleh Kristus. Jadi kita harus menjadi saksinya.
Kemudian 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, katanya. Karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, poin yang kedua yang mau saya sampaikan, Petrus menjalani sisa hidup untuk menjadi murid yang mengikuti jejak Tuhan. Dia menjadi paus yang pertama di Gereja St. Peter di Vatikan City. Namanya tertulis di situ. Itu menjadi saksi sejarah bahwa Petrus, bahkan Petrus itu matinya, saudara, katanya disalib dengan kepala di bawah. Dia sungguh-sungguh mengikuti jejak Tuhannya, dibuktikan bahkan dengan dia minta disalib dengan kepala di bawah. Kemudian 1 Petrus 3:9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh. Saudara, Petrus menjalani panggilan Tuhan bukan dengan terpaksa, tapi dengan sukacita. Karena dia tahu dia mengikuti jejak Tuhan untuk menjadi berkat bagi umat manusia sepanjang masa. Saudara, tetapi dia menuliskan juga condition-nya. Ya. Condition-nya. Condition-nya dia tulis di dalam 1 Petrus 3:10-12. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang buruk. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara, mari kita bercermin. Artinya melihat kepada diri kita sendiri. Sudah berapa tahun kita mengenal Tuhan? Bahkan sudah dibaptis dan menjadi aktivis gereja. Saudara, saya terkejut. Kompas kemarin, tanggal 5 Juli yang lalu. Saudara, headline-nya, dia menulis begini, saudara. Semakin tinggi pendidikan, integritas seseorang itu turun. Ini koran tanggal 5 Juli itu, saudara. Semakin tinggi pendidikan, integritas turun. Saudara, maksud saya, jangan sampai kita semakin mengenal Tuhan, justru integritas kita itu turun. Jangan sampai kita yang tiap pagi ini berusaha mengenal Tuhan, jangan sampai malah integritas kita turun. Seharusnya semakin kita mengenal Tuhan, kita juga membangun diri kita sendiri semakin serupa dengan Kristus. Seperti Petrus yang membangun dan mengenali dirinya sendiri. Sehingga di masa tuanya dia menulis 3 kitab Petrus yang menceritakan dirinya sendiri, yang berubah dengan pemahaman yang baru, sehingga dia bisa meresponi panggilan Tuhan dalam hidupnya dengan benar. Saudara, ini perenungan buat kita semua. Mengenali Tuhan dan mengenali diri kita sendiri. Saudara, sebagai akhir, saya mau mengajak kita semua menaikkan satu pujian. Ya. Bagaikan bejana siap dibentuk. Saya ingin supaya setiap di antara kita menaikkan pujian ini, kata-kata ini, buat diri kita sendiri. Supaya kita ini benar-benar mempersiapkan diri sebagai bejana untuk mewujudkan rencana Tuhan
di dalam hidup dan panggilan kita masing-masing. Ya, panggilan kita berbeda. Ada yang jadi ini, ada yang jadi itu, ada yang menjadi ibu rumah tangga, terserah. Tapi mari kita mewujudkan panggilan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Seperti Petrus, yang akhirnya dia berhasil mewujudkan panggilan Tuhan di dalam kehidupan.